Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan naskah akademik tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berbasis relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berintegrasi, dan berkarakter. Selain menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat, kampus juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi. Hubungan yang tidak setara antara dosen dan mahasiswa dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, di mana dosen ini memiliki posisi yang lebih kuat karena memiliki wewenang dalam penilaian, bimbingan akademik, maupun pemberian rekomendasi yang dapat mempengaruhi masa depan mahasiswa. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi mempengaruhi iklim akademik secara keseluruhan. Korban itu dapat mengalami trauma psikologis, kehilangan rasa aman, penurunan prestasi akademik, bahkan sampai menghentikan studinya. Secara filosofis, pembentukan peraturan rektor ini tuh berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia serta penolakan terhadap segala bentuk kekerasan. Sementara itu, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengamanatkan adanya perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh warga negara. Selain itu juga, hak untuk memperoleh pendidikan yang aman merupakan bagian dari konstitusional yang harus dijamin oleh negara dan penyelenggara pendidikan tentunya. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh sivitas akademika dapat menjalankan aktivitas akademik tanpa rasa takut terhadap ancaman kekerasan maupun penyalahgunaan kewenangan. Selanjutnya dipersilakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan sosiologis yang menjadi dasar pembentukan regulasi ini. Jadi, landasan sosiologis disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner terhadap 61 responden yang isinya terdiri dari mahasiswa dan unsur organisasi kemahasiswaan. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari adanya resiko kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi. Sebanyak 23 responden menyatakan sangat setuju dan 28 responden setuju bahwa relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa dapat meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual maupun penyalahgunaan kewenangan. Jadi temuan ini menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual berbasis relasi kuasa tidak lagi dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai persoalan institusional yang memerlukan kebijakan yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya penelitian ini juga menemukan bahwa korban cenderung mengalami kesulitan dalam melaporkan kasusnya yang dialami. Sebanyak 22 responden menyatakan bahwa sangat setuju dan 23 responden sangat setuju bahwa korban ini sering merasa takut untuk melapor. Jadi ketakutan tersebut itu muncul karena adanya kekhawatiran terhadap konsekuensi akademik maupun sosial seperti penurunan nilai lah, hambatan dalam proses bimbingan, stigma sosial, hingga kemungkinan tindakan balasan dari pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Selain itu, responden juga menilai bahwa mekanisme penanganan kasus yang tersedia saat ini masih memerlukan penguatan, baik dari segi sosialisasi, perlindungan korban, serta transparansi prosedur maupun akuntabilitas penanganan kasus ini. Jadi, berdasarkan dari kondisi tersebut, mayoritas responden ini tuh mendukung pembentukan peraturan rektor yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis relasi kuasa. Sebanyak 24 responden menyatakan sangat setuju dan 25 responden menyatakan setuju terhadap pembentukan regulasi tersebut. Jadi data ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata dari masyarakat kampus terhadap regulasi yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Boleh selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan landasan yuridis dan identifikasi masalah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan
mengenai landasan yuridis yang menjadi dasar pembentukan peraturan rektor ini. Nah, secara hukum, perlindungan terhadap korban kekerasan memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Nah, jaminan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Selain itu, pemerintahan juga telah menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Meskipun demikian, regulasi nasional tersebut masih memerlukan aturan yang telah lebih operasional di tingkat perguruan tinggi. Tanpa aturan internal yang jelas, akan muncul ketidakjelasan mengenai prosedur laporan, pemeriksaan, serta perlindungan korban dan saksi, pemulihan korban, serta pemberian sanksi terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan peraturan rektor yang mampu menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Berdasarkan yang dilakukan kajian kami, terdapat beberapa identifikasi masalah utama. Pertama, masih adanya potensi kekerasan berbasis relasi kuasa di lingkungan kampus. Terus kedua ada belum optimalnya mekanisme perlindungan dan penanganan terhadap korban. Ketiga, perlunya regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif. Keempat, perlunya pengaturan yang jelas mengenai sasaran, ruang lingkup, dan arah kebijakan dalam pencegahan serta penanganan kekerasan berbasis relasi kekuasaan. Nah, selanjutnya saya persilakan rekan saya untuk menjelaskan tujuan, metode penelitian, dan kesimpulan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana tujuan dan metode penelitian, sekaligus saya akan menyampaikan juga kesimpulan dari naskah akademik ini. Nah, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan kekerasan berbasis relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi. Lalu juga tujuannya untuk bisa menganalisis urgensi daripada pembentukan peraturan rektor dan merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta juga merumuskan arah pengaturan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan berkeadilan. Dari sisi kegunaan, naskah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum dan kebijakan pendidikan tinggi. Selain itu, secara praktis, naskah ini juga dapat menjadi dasar penyusunan peraturan rektor yang mampu memberikan perlindungan kepada seluruh sivitas akademika. Nah, metode penelitian yang digunakan oleh kami adalah penelitian yuridis empiris atau socio-legal research. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji nggak hanya berkaitan dengan norma hukum, tapi juga dengan realitas sosial yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Nah, lalu juga data premier ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 61 responden yang terdiri dari mahasiswa dan unsur organisasi kemahasiswaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan juga dokumen kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan hasil kuesioner, teori relasi kuasa, dan juga ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kuasa yang tidak seimbang di lingkungan perguruan tinggi berpotensi menimbulkan kekerasan seksual dan juga penyalahgunaan kewenangan. Nah, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa korban masih mengalami hambatan dalam melaporkan kasus yang dialami. Sementara mekanisme perlindungan yang ada belum sepenuhnya memberikan rasa aman. Oleh karena itu, pembentukan peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa ini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, adil, inklusif, dan berkeadaban bagi seluruh sivitas akademika.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.